Shalom, Horas, Menjua-jua, Njuah-jua, Jahu, Salpe, Assalamualaikum, salam keselamatan. Kita bertemu dalam channel Pendeta Langsung Sitorus pada kali ini untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 12 Juli tahun 2026 yang kita sebut juga minggu ke-6 setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan Tuhan memberkati kita melalui pertemuan dan perenungan ini agar kita semakin giat dalam tolong-menolong mensukseskan pemberitaan Injil dan membawa semakin banyak orang masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus di dunia ini. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca dari apa yang dikatakan Yohanes dalam suratnya yang kedua, pasal 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari surat Rasul Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 5 sampai 8. 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Kita baca. Saudara-saudaraku yang terkasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu. Jikalau atau di waktu mana engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman yang akan kita renungkan. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan, melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi kami dalam Yesus Kristus, terima kasih kami telah mendengarkan firman yang akan kami renungkan. Tolonglah kami untuk memahaminya, sehingga kami dapat saling tolong-menolong, saling membantu dalam mensukseskan pemberitaan Injil sebagaimana Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas firman ini, dan sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema yang diusulkan sama kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, yakni saling menolong. Hebat itu. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Indonesia sangat mengenal prinsip hidup, ya, yang mengatakan gotong royong. Gotong royong itu kan saling membantu untuk menyelesaikan tugas sampai tuntas.
tidak kepalang tanggung. Tapi jauh sebelum kita mengenal prinsip hidup sedemikian, Injil telah mengajari kita untuk saling menolong. Karena sebagaimana diajarkan oleh Rasul Tuhan Yesus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, katanya. Itu dalam surat Paulus. Mereka sudah tahu bahwa tidak ada pekerjaan di dunia ini yang sukses kalau tidak saling tolong-menolong. Jadi Adam dan Hawa setelah diusir pun dari Taman Eden, mereka harus saling tolong-menolong agar hidup mereka bisa sukses gitulah. Walaupun sebagai orang yang sudah terkutuk, kita katakanlah terkutuk. Lalu dalam pekerjaan pemberitaan Injil yang diperintahkan Yesus Kristus, yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Jadikanlah segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajari mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan yakinlah aku akan menyertai kamu sampai ke ujung dunia, katanya. Itulah perintah untuk melaksanakan pemberitaan Injil. Waktu Yesus mengajari murid-muridnya dan melatih mereka memberitakan Injil keselamatan itu kepada bangsa-bangsa, khususnya kepada bangsa Israel, mereka katakan, kita baca misalnya di Matius 10 ya, kalau saya nggak salah, dan ada ayat sejajarnya juga. Yesus mengutus murid-muridnya, katanya. Ya, kita baca dulu Matius 10 ayat yang keberapa itu ya? Ayat yang ke-9. Atau kita bacalah dulu dari ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan ini yang penting lagi. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga atau ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ya, jadi itu perintah dari Tuhan Yesus Kristus, menjadi prinsip para rasul dalam menjalankan tugas itu. Tentu saja bukan mereka harus ya seperti merpati, punya hikmat kan, dan seperti ular punya ilmu, ya. Cerdiklah seperti ular dan berhikmatlah seperti merpati, katanya. Dalam menjalankan tugas itu di daerah yang sama sekali asing bagi mereka. Ternyata pedoman ini dijalankan oleh para murid Yesus Kristus dan orang-orang percaya yang menjadi pemberita Injil. Jadi mereka mencari orang yang mau menampung mereka. Entah orang itu sudah tertarik kepada berita kesukaan atau berita Injil yang sudah merambah
walau tanpa medsos, tentang Yesus Kristus yang memberi keselamatan, atau orang yang sudah menjadi orang percaya. Jadi para penginjil, pemberita Injil mencari orang-orang seperti itu sebagai, kita katakanlah, stasi pertama dalam rangka bisa semakin menyebarkan Injil di sekitar rumah orang itu dan di daerah orang tersebut. Sungguh sangat beruntung apabila ada orang yang terbuka tangannya, terbuka hatinya menampung para pemberita Injil tersebut. Karena mereka tahu apa ajaran Tuhan Yesus, bahwa mereka tidak bawa bekal, tidak bawa emas. Hanya seperti Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul itu, apalah yang dapat kami berikan kepadamu, katanya, bukan kami punya emas, bukan kami punya perak, kami hanya bisa memohon kuasa Yesus Kristus, dan itulah yang kami berikan kepadamu, katanya. Sehingga dia katakan, dalam nama Yesus sembuhlah kau, makanya bisa sembuh orang itu. Dan kemudian dia memberitakan Injil dan banyak orang yang percaya. Luar biasa. Keadaan itu terus bisa berulang dan berulang dan berulang, dan harus berulang dalam rangka memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Coba bayangkan, baik secara modern maupun secara kolot-kolot itulah. Demikianlah yang terjadi di jemaat-jemaat yang datang mengunjungi Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Mereka memberitakan ada seorang yang bernama Gaius di jemaat yang mereka kunjungi, dan dia sangat terbuka menyambut mereka, melakukan yang terbaik, sehingga para penginjil yang datang di kampung di daerah Gaius itu tidak terhalang untuk memberitakan Injil di hari-hari berikutnya. Mereka itu menyaksikan itu. Jadi orang yang datang ini, penginjil ini, dapat dikatakan murid-murid Yohanes lah ini. Ya mungkin ada Polikarpus di situ ya, dan lain-lain. Nama-namanya tak usah sih apa, karena kita tidak menterkenalkan nama orang, tetapi menterkenalkan perbuatan-perbuatan baik. Mereka bersaksi di tengah atau di hadapan jemaat tentang Gaius ini. Tapi mereka juga bersaksi tentang seorang yang bernama Diotrepes ya, Diotrepes. Ini Diotrepes ini sangat berbanding terbalik perilakunya dengan Gaius. Ya. Karena demi menjaga kepemimpinannya di tengah jemaat, dia mengusiri orang. Ya. Tidak mau menyambut penginjil-penginjil. Karena merasa jadi saingan nanti, katanya. Aneh itu. Karena ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap Yohanes juga, terhadap murid-murid Yohanes itu, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Luar biasa kan? Tapi untunglah ada satu orang lagi, namanya si Demetrius. Ya, dia melakukan yang baik-baik juga seperti Gaius. Ada banyak kesaksian tentang Demetrius itu yang memberi
tentang dia dan Gaius tahu tentang kesaksian mereka, apa yang baik dilakukan oleh Demetrius juga. Jadi surat 3 Yohanes ini bicara tentang 3 orang, tetapi perilaku mereka yang harus menjadi perhatian daripada jemaat, mana yang layak ditiru dan mana yang harus dijauhkan. Jadi Yohanes itu sangat menginginkan semakin banyak orang seperti Gaius dan Demetrius, dan harus melawan orang seperti Diotrephes itu karena tidak Kristiani. Jadi yang Kristiani adalah perilaku Gaius yang tetap bersedia menyambut ya para pemberita Injil dan melengkapi mereka dengan segala kebutuhan mereka agar mereka bisa berlanjut melakukan pemberitaan Injil itu. Dan itu sangat menolong untuk kemajuan jemaat. Memang Paulus juga menganjurkan agar jemaat-jemaat Kristen saling tolong-menolong. Bahkan memperhatikan kemiskinan jemaat di Yerusalem. Paulus itu menggerakkan jemaat-jemaat di Efesus, juga di Korintus untuk mengumpulkan dana yang dapat menolong hidup jemaat di Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus. Dan itu juga berhasil menolong, dari satu pertolongan itu. Dan sekarang itu banyak yang melakukan demikian. Kalau Paulus untuk menolong jemaat, ya, dia bekerja mencari uang, jadi tukang kemah dia, sehingga jemaat tak perlu pusing untuk memperhatikan kebutuhannya. Tapi banyak juga orang di sekitar Paulus itu menolong Paulus, misalnya memperhatikan kehidupan dia di penjara, ya, dan juga membawa surat yang ditulis Paulus di penjara atau di mana dia berada ke jemaat yang dituju. Itu pertolongan juga. Dan untunglah ada orang yang bisa bekerja begitu sehingga surat Paulus bisa tersebar, dan surat-surat itu banyak yang dipelihara, dan bahkan kita menggunakannya sebagai pedoman iman atau kanon kepercayaan kita. Sekarang ini bagaimana? Ya, jemaat-jemaat memang sering tolong-menolong. Anggota jemaat pun, apalagi yang kecil, yang masih sedikit jumlahnya, sering tolong-menolong. Ya, pemimpin jemaat kecil tidak menuntut banyak uang sebagai belanja dia. Bahkan seorang petobat yang agak kaya dipilih menjadi pimpinan jemaat dan mereka tidak korupsi. Jadi orang-orang yang tidak korupsi sudah termasuk menolong jemaat, menolong orang banyak. Di negara ini pun kalau para pejabat tidak korupsi, hanya tidak korupsi ya, tadi dia tidur-tidur pun di rumah karena pejabat, tapi tidak korupsi, dia sudah termasuk menolong warga negara agar negara bisa maju, kan kayak gitu. Jadi jauhkan diri dari korupsi, karena korupsi itu termasuk pengkhianatan terhadap Tuhan, bukan hanya kepada negara. Sekarang ini secara modern kita mengorganisasi gereja untuk bisa tolong-menolong. Ya. Seluruh jemaat secara bergotong royong mengumpulkan gaji para pelayan. Itu sebenarnya metode modern. Dan mudah-mudahan cukup. Yang sulit tidak cukup, karena jemaat kita banyak yang miskin. Tapi syukurlah kepada Tuhan bahwa jemaat kita masih mau terus menolong
pekerjaan di kantor pusat dan lain-lain. Hanya kita kecewa di laporan sinode banyak uang yang dikorupsikan. Ya saya ajaklah saudara-saudara, hanya yang korupsi itulah dirugikan iman percaya. Kita tidak mau dirugikan iman percaya kita. Jangan menjadi mentah keimanan kita karena banyak uang yang masuk di kantor pusat hilang begitu saja tanpa makna. Padahal itu didoakan agar bermakna, berdampak, kan kayak gitu. Banyak bantuan-bantuan luar negeri yang dikorupsikan. Aduh Tuhan, kupikir gitu. Mudah-mudahanlah di waktu yang berjalan ini tidak ada lagi perilaku korupsi. Ya, kalau masih ada yang korupsi nanti di sinode kita hukum besar-besaran lah, berat-beratan. Dan nggak sabar lagi. Ya, aku selaku pendeta paling jijik dari sejak jadi pendeta, tidak bisa, paling jijik mendengar pendeta korupsi. Karena bagi saya terus terang lebih baik memberi daripada mengambil. Ya memang kalau prinsipnya seperti prinsip saya nggak jadi kaya raya, mungkin dia melayani hanya jalan kaki atau naik sepeda aja, mungkin sepeda motor. Tapi sekarang ini para pendeta sudah mencari terus Pajero, bukan lagi kijang. Setelah kuda dicari lagi kijang, setelah kijang dicari lagi Pajero, tukar-tukar mobil pejabatnya itu, pendetanya itu. Padahal gajinya hanya masih 3 juta, 5 juta kita katakanlah. Dikumpul-kumpul semua, kita katakan sampai 10 juta. Ya. Sehingga jemaat curiga dari mana dia membayarnya, angsurannya 5 juta 1 bulan. Ya. Jadi silakan aja, miliki aja entah mobil Alphard ya yang harganya 1,5 M itu, silakan aja, tapi jangan rugikan jemaat dan apalagi imannya oleh karena ulahmu yang kasar dan cinta uang, kan kayak gitu. Karena cinta uang adalah dosa, awal dari dosa yang paling luar biasa. Mari kita perhatikan itu. Kita harus ajak orang-orang kita seperti Gaius ini mau berkurban, memberikan rumahnya sebagai tempat penginapan, menyediakan makanan mereka sehari-hari, juga mencuci pakaiannya, ya, memberikan bekal dalam perjalanan dan lain-lain, dan mendoakan lagi agar tugas pemberitaan Injilnya sukses, diberkati oleh Tuhan. Dan Gaius hanya satu yang mensukacitai orang seperti Gaius ini, warga jemaat bertambah, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus bertambah. Tapi zaman sekarang ini yang aneh, justru pendeta keranjingan membuat warga jemaatnya keluar dari jemaat. Entah kenapa itu. Bahkan ada suara yang mengatakan, dia biar keluar itu. Tokulu merengi, katana bigiuk katanya lagi. Itulah kata-kata pendeta yang tidak layak menjadi pendeta. Mencari satu domba menjadi milik Tuhan Yesus sangat susah. Memang mengusir 200 domba lari dari gereja itu pekerjaan paling mudah dan diagitasi oleh iblis lagi kan. Maka tirulah Gaius, baik pendeta juga harus meniru Gaius. Ya. Tempat utama persinggahan orang-orang yang lemah, orang beriman yang lemah kalau datang ke kota atau ke desa adalah pendeta. Walaupun pendetanya berkekurangan, kalau jemaatnya tahu pendetanya partamue, bahasa Batak bilang partamue, suka menyambut tamu-tamu yang datang. Pendetanya menjadi parsakala seorang yang karena terus telanannya mencincang daging untuk tamu-tamunya. Pendetanya menjadi paramak sobalunon katanya, tikarnya tidak pernah tergulung karena selalu berkelanjutan, sambung menyambung datang tamu di rumahnya, tidak sempat gulung tikar
di rumah ya, hanya sapu-sapu sedikit lah agar bersih duduk. Itulah pemimpin yang luar biasa. Ya, Gaius pun begitu. Apalagi sifatnya kepemimpinan, kepelayanan kita itu. Dan perpustakaan di testamen. Orang Batak perpustakaan di tulunan katanya. Dia bisa menerangkan seolah-olah membaca lengan kanannya atau lengan kirinya untuk nasihat-nasihat bagi orang muda, bagi orang-orang yang baru datang. Tapi kita perpustakaan di testamen kan, testamen itu perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan sehingga orang yang berkunjung ke rumah kita selalu bertambah kekuatan imannya. Di zaman modern sekarang bagaimana cara orang tolong menolong seperti Gaius ini ya, bisa menunjukkan kasih melalui pelayanan kita, melalui medsos bisa kita menunjukkan kasih sebenarnya. Tapi anehnya para pelaku pelayanan medsos ini jarang saling menolong. Misalnya ada YouTuber baru misalnya, tidak mau YouTuber lama datang begini mengajari begini agar ada cuanmu, nggak ada kayak gitu. Biarlah aku sendiri yang dapat cuan, dia putus itu katanya. Aneh itu memang, tapi keanehan itu harus kita lawan agar semakin nampak kita saling mengasihi, kan kayak gitu. Kalau kita saling mengasihi, dunia akan semakin percaya bahwa kekristenan itulah yang pantas untuk diikuti. Sehingga seperti dikatakan pada minggu yang lalu, bangsa-bangsa yang besar pun yang kecil pun berbondong-bondong datang mengikut Yesus Kristus, memegang jubah, rambut jubah orang Yahudi katanya ya. Dan Yohanes juga mengatakan datang beribu-ribu orang yang tidak terhitung banyaknya dari segala penjuru dunia untuk mencari dan menemukan Tuhan kehendaknya juga. Itu semua bisa terjadi oleh karena perilaku kita yang meniru perbuatan Gaius ya. Ya, sama seperti Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang minta pertolongan sama dia, kan kayak gitu. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama itu juga demikian. Bahkan ya siapa pemungut cukai itu mengatakan, Zakheus itu walaupun dia enggak rasul, kalau ada yang kutipu pajak rakyat, ku bayar berkali-kali lipat katanya, 3 kali lipat katanya, bahkan 10 kali lipat. Sehingga banyak yang percaya bahwa pemungut cukai tidak selamanya orang berdosa, kan kayak gitu. Seperti dituduhkan orang-orang Yahudi. Itulah perjuangan kita Bapak Ibu Saudaraku dalam memberitakan Injil. Aku pendeta sudah 45 tahun. Pada umur 41 tahun saya pensiun. Setelah pendeta 41 tahun saya pensiun. Dalam pelayanan itu banyak sekali pengalaman yang luar biasa untuk saling tolong menolong. Kalau pengalaman pribadi ya luar biasa. Pernah saya dalam mengunjungi jemaat, di perjalanan supir saya beritahu habis minyak opung katanya. Jadi kenapa? Ya pinggirkan aja lah mobilnya. Kita nggak tahu entah bisa sampai, kalau Tuhan yang ngatur nanti bisa sampai ke pesta jemaat yang akan kita kunjungi 150 km lagi. Ya, bisa jadi itu, aku bilang. Aku jalan di depan mobil saya dan ada orang yang berhenti dan tanya, apa yang terjadi Pung, katanya. Aku bilang minyak mobilku habis. Itu aja Pung, katanya gitu kan. Iya Mang, aku bilang. Sebentar ku jemput lah ya, kira-kira 10 kilometernya dari sini, galon katanya. Dia pergi, dia bawa satu jerigen besar lebih dari 20 liter, bawa lagi corongnya, diisikan ke mobil saya dan mengucapkan hanya itu yang dapat kami bantu Pung, katanya. Mudah-mudahan perjalananmu beres. Air mata saya datang. Sungguh masih ada warga jemaat yang sangat luar biasa baiknya. Dan saya jawab,
Apalah yang bisa saya katakan, hanya doa saya agar keluargamu diberkati oleh Tuhan dan anak-anakmu menjadi orang terbaik dalam segala hal. Aku bilang, ya terima kasih Upung, katanya baru mereka pergi. Setelah dia pergi, atau sebelum dia datang bawa bensin itu, banyak lagi orang berhenti. Apa yang terjadi Upung, katanya? Habis minyak mobil saya, tapi sudah ada tadi yang baik menjemput, ku bilang. Mereka menyalami saya lagi, kalau mungkin ada yang kurang nanti Upung, yang kasih 500.000, yang kasih 100.000, 200.000 dan lain-lain. Sampai uang itu berkumpul 3 juta rupiah. Ngamenlah aku disuruh Tuhan di jalan itu, ya, untuk otomatis. Akhirnya perjalanan saya bisa masih on time masuk menuju jemaat dan berpesta. Di pesta itu ada lelang-lelang, tetapi ada bahan lelang yang disediakan oleh sekolah minggu berupa 20 botol lemon, ya, Oranye Krus. Tidak laku lagi karena sudah ratusan yang dilelangkan laku. Kayak mana ini, aku bilang. Tak ada lagi yang nawar. Akhirnya aku bilang sama jemaat, tadi kami dalam perjalanan Tuhan memberikan 3 juta uang sama kami. Saya bilang, dan itu mungkin adalah maksud Tuhan agar lelang ini bisa diterima oleh semua jemaat di sini. Berapa lagi lah ini? Berapa botol Oranye Krus lah ini? Enggak apa. Uang itu untuk jemaat inilah, dan bagikanlah Oranye Krus itu bagi semua yang masih hadir. Agar anak-anak kita jangan kecewa bahwa apa yang mereka sediakan tidak laku oleh jemaat, ku bilang. Jadi kita bantu semangat anak-anak sekolah minggu kita agar mereka tidak kecewa, aku bilang. Maka terjadilah demikian, walaupun super saya bilang, Upung, nanti nggak ada lagi uang kita lagi, katanya. Saya bilang Tuhan menyediakan, karena Tuhan kita itu Jehovah Jireh atau El Roy, aku bilang. Tak apa-apa kok, aku bilang. Akhirnya kami pulang dengan sukacita, ya, luar biasa. Mungkin masih banyak orang yang bisa begitu. Tapi saya yakin Tuhanlah memberkati yang menolong saya itu. Saya nggak tahu namanya, nggak tahu lagi wajahnya, dan penuh damai sejahtera mereka. Banyak lagi pengalaman-pengalaman saya yang untuk di jemaat saling menolong, ya. Karena saya orangnya yang tidak mau tidur di hotel kalau kemalaman, tapi aku cari warga jemaat untuk bisa tidur di sana. Karena dalam perjalanan saya selalu membawa bantal, membawa tikar, ya. Kalau sudah jam 10 diketok rumah warga jemaat, yang dicari-cari dapat, dan katakan numpang tidur, amang inang, besoklah kita bicara sebentar sebelum kami lanjutkan perjalanan. Dan luar biasa mereka tidak tanya-tanya dari mana kami subur saya membentangkan tikar, bantal dan lain-lain, kami tidur karena sudah capek sekali. Dan paginya kami bangun jam 6 pagi, mereka juga bangun. Siapalah kalian, katanya. Kami adalah ini. Kalau ada yang di dapur ada air putih, itu aja yang disediakan untuk bisa kami minum agar kita berdoa, dan lalu kami akan meneruskan perjalanan. Begitu, ya. Setelah mereka tahu siapa kami, mereka luar biasa memeluki kami, menciumi kami, dan sangat bersyukur karena kami mau berdoa di rumah mereka. Karena mereka anggap rumah mereka tidak layak dikunjungi oleh orang seperti kami. Tak usah saya beritahu apa jabatan saya di situ. Tuhan yang memberkati mereka terus. Saya yakin pekerjaan pekabaran Injil masih terus akan semakin lancar kalau memang demikian bisa terjadi di jemaat. Semua berjalan tanpa biaya, tapi kemauan tekad dan pertolongan Tuhan.
Sewaktu kami mengutus Pikar untuk membentuk jemaat di Kalimantan, tidak ada kenalannya di sana. Dan kantor pusat tidak memberikan uang kepada Pikarnya. Kau pergi, waktu itu saya tetapkan Pikar hanya mendapat 600.000 dari kantor. Kau pergi ke sana dan kau sebelum berangkat ke sana jumpai jemaat di Jakarta dan dari sana kau terbang ke sana, kau bilang. Jemaat-jemaat di Jakarta menyediakan ongkosnya. Tiba di Kalimantan tidak ada kenalannya, hanya dimulai dengan tarombo dengan orang Batak yang ada di situ, yang bukan warga gereja dengan saya. Mereka menyambutnya dan pada akhirnya bisa berdiri jemaat di tempat itu, karena si tenaga muda ini terus terang sangat giat untuk menjumpai orang-orang. Dan banyak hambatan memang gereja setempat ya melarang. Tidak bisa kau dirikan gerejamu di sini katanya. Tapi dia rajin mengunjungi pertemuan-pertemuan Kristen yang ada di sana. Dan suatu saat kumpulan itu menayangkan suatu film yang ada gambar saya di sana. Baru dia bilang berteriak, "Itu bapak saya," katanya. Terkejut orang-orang, siapa ya bapak saya? Baru sebut nama saya yang ada dalam film itu. Dari situ dia diizinkan mendirikan jemaat. Udahlah, karena bapakmu itu kami kenal sebagai pimpinan gereja seperti pimpinan gereja kami, tak ada larangan kan. Itulah Tuhan membuka jalan kalau bisa saling menolong. Gereja-gereja pun harus saling menolong dalam melancarkan pemberitaan Injil. Kita masih diserang dari berbagai jurus untuk melenyapkan kita dari bumi Indonesia ini, karena ada orang bercita-cita ya negara Republik Indonesia harus terdiri dari orang-orang yang satu agama katanya, seperti Maladewa katanya kan. Itu harus kita jawab dengan penuh kasih, dengan rangkaian pekerjaan yang saling menolong, menjadi benteng pertahanan dalam rangka memberitakan Injil. Walaupun kita tidak punya harta apa-apa, tapi iman kita punya dan tekad untuk mentobatkan orang kita punya. Dan lalu Tuhan membuka jalan Injil kepada orang-orang yang membenci kita. Dan justru orang yang sangat membenci kita itu menjadi petuat pertama, sehingga orang menjadi takut dan semakin banyak menjadi orang Kristen. Sudah banyak cerita ayat tentang Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur masih banyak lagi gayus-gayus yang di zaman modern ini yang melakukan pekerjaan saling tolong-menolong dalam rangka memberitakan Injil, baik secara modern maupun secara pergaulan seperti dari dahulu kala sampai sekarang. Mari kita lanjutkan perjuangan kita dengan kebaikan-kebaikan untuk saling menerima, saling menolong, dan tidak saling mencurigai. Tuhan memberkati kita semua dan dengan berlimpah-limpah dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami. Ya, mudah-mudahan itu dapat memperkuat iman kami dan kebulatan hati kami untuk saling tolong menolong demi kesuksesan pemberitaan Injil dimanapun di dunia ini. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
bagikan video ini. Minta untuk turut mensubscribe.